akan menjelaskan bagian SRS. Untuk SRS di sini bagian pendahuluan tujuan penulisan dokumen SRS digunakan oleh tujuan bagi pengguna SRS. Memudahkan programmer dalam membuat database sebuah website toko baju. Lalu memudahkan programmer dalam membuat skrip sebuah website toko baju. B. Tujuan bagi pengguna SRB. Bagian acuan developer dalam mendesain sebuah website toko baju. Pengguna software siapa saja? Customer, admin. Di sini deskripsi umum. Dokumen SRS ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pendahuluan yang berisi tujuan, perangkat lunak, ruang lingkup, daftar definisi, istilah dan singkatan, referensi serta gambaran umum dokumen. B. Deskripsi umum yang berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi deskripsi aplikasi, fitur aplikasi, karakteristik pengguna, dan batasan yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. C. Spesifik kebutuhan yang berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci, dan selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya. 1.4 Referensi 1. Sukanto, Rosa Aryani, dan Muhammad Salehuddin, 2013, Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek Bandung, Informatika Bandung. 2. Deskripsi produk dan aplikasi. 2.1 Deskripsi umum produk dan aplikasi. Aplikasi penjualan toko baju untuk menjual baju, menampilkan data baju, mengorder baju, pendaftaran customer, dan juga mampu mendata transaksi pembeli baju. Tujuan memudahkan customer untuk membeli baju, mengorder baju yang akan dibeli, dan mendata transaksi pembelian baju. Aplikasi toko berbasis web yang mudah digunakan oleh customer dan juga dapat mengorder baju dan mendata transaksi pembelian baju. 2.2 Fitur produk dan aplikasi. ID fitur PC001 memiliki fitur yaitu pendaftaran customer, PC002 login multi-user, PC003 display baju, PC004 pencarian baju, PC005 keranjang barang, PC006 pembayaran, PC007 laporan penjualan. 2.3 Karakteristik pengguna. Kategori pengguna. Customer memiliki tugas melakukan pembelian baju, memiliki hak akses ke aplikasi, mengakses data produk baju, dan keranjang pembayaran. Kemampuan yang harus dimiliki customer yaitu melakukan pemesanan baju dan melakukan pembayaran. Kategori pengguna admin. Tugasnya yaitu menangani semua kegiatan yang berlangsung di toko. Hak akses ke aplikasi, memiliki semua hak akses terhadap sistem dan database. Kemampuan yang harus dimiliki entry data pada semua fitur. 2.4 Batasan aplikasi. 1. Fitur utama yang mau dikerjakan dari semua fitur yang ada adalah fitur display baju dan pembayaran. Yang kedua, metode pengiriman menggunakan metode konvensional dengan hanya memberi informasi nomor resi. Yang ketiga, aplikasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang keempat, aplikasi website digunakan dengan framework kode igniter atau CI. Yang kelima, database aplikasi menggunakan MySQL. Yang keenam, menggunakan aplikasi diberi hak akses berbeda-beda. 2.5 Dokumentasi pengguna. 1. User manual. 3. Kebutuhan eksternal produk atau aplikasi. 3.1 Karakteristik tampilan pengguna. Aplikasi ini menggunakan antarmuka berbasis web dan menggunakan pengoperasikannya menggunakan keyboard dan mouse dengan sistem operasi Windows. Jika saat login salah memasukkan username atau password, maka akan muncul pesan bahwa pengguna salah memasukkan username atau password. 3.2 Karakteristik hardware. Hardware yang nantinya akan mendukung pengoperasian aplikasi yaitu 1. Laptop, yang kedua keyboard dan mouse untuk interaksi antara pengguna dengan sistem, yang ketiga alat koneksi internet seperti modem atau WiFi. 3.3 Karakteristik software.
software pendukung yang nantinya akan mendukung pengoperasian aplikasi, yaitu satu, sistem operasi Windows 10, yang kedua untuk pengolahan database SQL Server, yang ketiga untuk koneksi database menggunakan MySQL XAMPP, yang keempat browser Google Chrome versi 94.4606.81. 3.4 karakteristik komunikasi. Karakteristik komunikasi pada pengoperasian aplikasi yaitu melakukan login menggunakan username dan password sesuai level jika ingin mengakses aplikasi. Yang keempat, kebutuhan fungsional produk atau aplikasi. 4.1 kebutuhan fungsional. Yang pertama ada customer. Customer dapat melakukan registrasi data diri, username, dan password. Yang kedua, customer dapat melakukan login sesuai level. Yang ketiga, customer dapat melihat display baju. Yang keempat, customer dapat mencari baju berdasarkan nama. Yang kelima, customer dapat menambah baju, menghapus baju di keranjang. Dan yang keenam, customer dapat melakukan pembayaran. Yang kedua ada admin. Yang pertama, admin dapat melakukan login sesuai level. Yang kedua, admin dapat mengelola display baju seperti menambah data baju, mengubah data baju, dan menghapus data baju. Yang ketiga, admin dapat menerima pesanan dari customer. Yang keempat, admin dapat menerima pembayaran customer. Yang kelima, admin dapat menyiapkan baju sebelum dikirim ke customer. Yang keenam, admin dapat membuat laporan penjualan. 4.2 use case diagram. Dari customer dapat melihat display baju, kemudian customer dapat menambah baju ke keranjang barang dan menghapus baju di keranjang barang. Kemudian customer dapat mencari baju, customer dapat melakukan pembayaran, customer dapat melakukan login dan juga registrasi. Kemudian admin dapat mengelola display baju, di mana admin bisa menambah data baju, mengubah data baju, dan menghapus data baju. Kemudian admin menerima pesanan, admin menerima pembayaran, admin menyiapkan baju, admin menyiapkan laporan penjualan, dan admin login. Kemudian 4.3 use case deskripsi. 4.3.1 use case deskripsi fitur registrasi. Nama use case registrasi, aktor, customer, deskripsi. Customer melakukan registrasi untuk membedakan jenis akun, normal first, customer mengisi form yang berisi alamat, berisi nama, alamat, nomor telepon, email, username, dan password. Precondition menampilkan form registrasi, postcondition mengisi form registrasi. 4.3.2 use case deskripsi fitur login. Nama use case login, aktor, customer, dan admin. Deskripsi, customer dan admin melakukan login atau registrasi untuk membedakan jenis akun. Normal course, customer mengisi form login dan memilih level customer. Admin mengisi form login dan memilih level customer. Precondition menampilkan form login, postcondition mengisi form login sesuai level. 4.3.3 use case deskripsi fitur melihat display baju. Nama use case melihat display baju, aktor customer, deskripsi customer melihat produk baju yang dijual oleh toko Sukron. Normal course-nya customer setelah login langsung melihat display baju di dashboard. Precondition melihat display baju di dashboard, post condition dapat melihat display baju di dashboard. 4.3.4 use case deskripsi fitur mencari baju. Nama use case mencari baju, aktor customer, deskripsi customer mencari baju berdasarkan nama baju. Normal course, customer menekan tombol cari di dashboard. Precondition melihat hasil pencarian baju sesuai nama, post condition keluar dari pencarian baju. 4.3.5 use case deskripsi fitur keranjang barang. Nama use case keranjang barang, aktor customer, deskripsi memasukkan baju ke keranjang jika customer ingin membeli baju, dan di keranjang juga bisa menambah jumlah baju atau pembelian dan total pembayaran. Normal course, customer menekan tombol tambah di keranjang di display baju yang dipilih. Precondition memasukkan baju pilihan ke keranjang, post condition keluar dari keranjang. 4.3.6 use case deskripsi fitur pembayaran. Nama use case pembayaran, aktor customer, deskripsi customer dapat melakukan pembayaran via transfer bank ke rekening toko baju Sukron dan melakukan konfirmasi pembayaran ke admin toko baju Sukron melalui pesan email atau WhatsApp. Normal course-nya customer di keranjang tekan tombol selesai belanja untuk melakukan pembayaran. Precondition melihat pembayaran, post condition keluar dari pembayaran.
4.3.7 use case deskripsi fitur mengelola display baju. Nama use case mengelola display baju, aktor admin, deskripsi, admin dapat mengelola baju dengan menambah baju, mengedit baju, dan menghapus baju. Normal course admin, di dashboard admin tekan produk dan di halaman produk bisa melihat, tambah, edit, dan hapus baju. Precondition masuk halaman produk, post condition keluar dari halaman produk. 4.3.8 use case deskripsi fitur menerima pesanan. Nama use case menerima pesanan, aktor admin, deskripsi admin menerima pesanan jika customer sudah menekan tombol selesai belanja. Normal course admin. Di dashboard admin tekan pesanan, di halaman pesanan akan menampilkan pesanan customer. Preconditionnya masuk halaman pesanan, post condition keluar dari halaman pesanan. 4.3.9 use case deskripsi fitur menerima pembayaran. Nama use case menerima pembayaran, aktor admin, deskripsi admin menerima pembayaran jika customer sudah melakukan transfer melalui bank dan menerima konfirmasi pembayaran melalui email atau WhatsApp. 4.3.10 use case deskripsi fitur menyiapkan baju. Nama use case menyiapkan baju, aktor admin, deskripsi setelah konfirmasi pembayaran diterima, admin menyiapkan baju untuk dikirim ke alamat customer. 4.3.11 use case deskripsi fitur laporan penjualan. Nama use case laporan penjualan, aktor admin, deskripsi admin merekap laporan penjualan, normal course admin. 4.4 diagram activity diagram. 4.4.1 activity diagram fitur login. User memasukkan username dan password, meminta terus validasi. Jika berhasil login valid dan kembali ke menu. 4.4.2 activity diagram fitur transaksi. Admin update informasi, kelola data baju, memesan baju, ke customer, pilih baju, keranjang belanja, transaksi, terus kembali ke admin, kelola data transaksi dan laporan penjualan. 4.5 kebutuhan database. 4.5.1 entity relationship diagram. Dan ini adalah gambar entity relationship diagram dan penjelasan singkat. Customer memiliki primary key yaitu ID customer, transaksi memiliki primary key yaitu ID transaksi, admin memiliki primary key yaitu ID admin, baju memiliki primary key yaitu ID baju, detail transaksi memiliki primary key yaitu ID detail transaksi, pembayaran memiliki primary key yaitu ID pembayaran, pembayaran juga memiliki foreign key yaitu ID detail transaksi. Customer ke transaksi one to money yaitu satu customer memiliki banyak transaksi. Customer ke baju one to many yaitu satu customer boleh memiliki banyak baju. Admin ke baju one to many yaitu satu admin mengelola banyak baju. Transaksi ke detail transaksi one to many yaitu satu transaksi bisa memuat banyak detail transaksi. Lalu baju ke detail transaksi many to one yaitu banyak baju memiliki satu detail transaksi, dan detail transaksi ke pembayaran one to one yaitu satu detail transaksi memiliki satu pembayaran. 4.5.2 kelas diagram. 4.5.2.1 kelas diagram fitur admin. Admin melakukan login dan mengelola aplikasi. ID admin adalah primary key dan ID baju adalah primary key. 4.5.2.2 kelas diagram fitur customer. Customer melakukan login dan memilih baju atau melakukan transaksi di aplikasi. ID customer adalah primary key dan ID baju primary key. 4.5.2.3 kelas diagram fitur baju. Admin melakukan pengelolaan baju seperti tambah, edit, hapus baju, dan tampilan di aplikasi. Selanjutnya, customer dapat memilih baju di aplikasi. ID admin adalah primary key. Di tabel admin, ID baju primary key di tabel baju, ID baju adalah primary key di tabel aplikasi, dan ID customer
primary key di tabel customer. 4.5.2.4 kelas diagram fitur transaksi. Customer memilih baju di aplikasi. Setelah itu melakukan transaksi. ID customer adalah primary key di tabel customer, ID baju adalah primary key di tabel aplikasi, ID transaksi adalah primary key dan ID customer adalah foreign key di tabel transaksi. ID detail transaksi adalah primary key, ID transaksi adalah foreign key, dan ID baju adalah foreign key di tabel detail transaksi. 4.2.5.6 kelas diagram fitur pembayaran. Setelah melakukan transaksi dan diakhiri dengan pembayaran, ID customer adalah primary key di tabel customer, ID baju adalah primary key di tabel aplikasi, ID transaksi adalah primary key, dan ID customer adalah foreign key di tabel transaksi. ID detail transaksi adalah primary key, ID transaksi adalah foreign key, ID baju adalah foreign key, dan ID baju adalah foreign key di tabel detail transaksi. ID pembayaran adalah primary key dan ID detail transaksi adalah foreign key di tabel pembayaran. 4.5.3 square diagram. 4.5.3.1 square diagram fitur login. Admin memasukkan username dan password di halaman login, terus validasi jika berhasil ke menuju tampilan di menu toko. 4.5.3.2 square diagram fitur barang. Admin toko, satu tampilan ke menu barang, dua tampilan halaman data barang, 3 hapus update data barang, 4 tampilan terus halaman input data barang, dan 5 data barang. 5 kebutuhan non fungsional produk atau aplikasi. 5.1 kebutuhan produk. 5.1.1 usability. Yang pertama menggunakan layout aplikasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua desain website yang menarik sehingga nyaman untuk dilihat. Yang ketiga tombol mudah dipahami pengguna. Yang keempat tulisan di semua halaman mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Yang kelima menyajikan gambar yang menarik bagi pengguna. Yang keenam, deskripsi di produk yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketujuh, terdapat pesan yang mudah dipahami oleh pengguna jika terjadi error. Yang 5.1.2 efisiensi, 5.1.2.1 performa. Yang pertama, loading aplikasi sebenarnya cepat, tergantung kecepatan internetnya. Yang kedua, loading aplikasi kita buat cepat agar customer juga nyaman dengan transaksinya. Yang ketiga, pengguna bisa melakukan login website setiap saat. Dan yang keempat, loading setiap menu diperkirakan 2-3 detik tergantung kecepatan internetnya. 5.1.2.2 space, batasan minimum RAM yaitu 512 MB, dan dengan speed internet 10 KB maka sudah bisa membuka aplikasinya. 5.1.3 security, kita juga memberikan saran ke customer agar double keamanan dengan cara menginput nomor HP yang aktif agar jika ada login di device lain akan ada alert atau peringatan. Selanjutnya bagian Trello. Yang pertama bagian database, yaitu merancang tabel, berisi tabel yang ada di database. Lalu ada menghubungkan relasi antar tabel di database Tokopedia Sukro. Yang pertama ada UI atau tampilan awal website yang berisi tampilan login, tampilan register, tampilan home, tampilan keranjang, tampilan transaksi, lalu tampilan baju. Contohnya di tampilan transaksi. Ini merupakan tampilan transaksi yang ada di Tokopedia Sukro. Selanjutnya UI admin, yaitu tampilan pada dashboard admin, bagian admin.
tampilan login admin, tampilan dashboard admin, lalu tampilan kategori, tampilan data baju atau produk, tampilan data customer. Selanjutnya bagian backend pada member, dashboard utama member. Yang pertama login, lalu register, keranjang, transaksi. Contohnya kita ambil yang login. Bagian login ada controller, merupakan controller login, lalu model login, model login, lanjutan model login, lalu view login atau tampilan login dashboard. Selanjutnya dashboard member, selanjutnya backend admin. Yang pertama login untuk admin, lalu dashboard admin, lalu ada kategori, data baju, lalu ada data untuk customer. Ambil contoh bagian data customer. Pertama kontrol customer, untuk mengolah data customer, bagian controller. Controller yang ketiga lanjut. Selanjutnya lalu yang kelima, setelah controller ada model yang pertama bagian customer di admin. Selanjutnya view atau tampilan customer di dashboard admin. Dan view menampilkan data-data customer. Saya akan menjelaskan dari menu register. Di sini saya mencoba untuk mengisi nama Roy. Di sini isi aja Gmail. Passwordnya isi 1234786 register. Di sini setelah registrasi, user dapat langsung masuk ke dalam menu home. Di sini user tidak dapat memanage dari kategori maupun produk order pengguna. Di sini hanya admin yang bisa menggunakan di sini. Di sini terdapat urutan harga termurah, termahal. Di sini terdapat pencarian baju. Di sini terdapat kategori, semua kategori atau bagian baju polos, baju anime, baju kemeja, baju polos lengan panjang. Di sini saya mencoba untuk mengorder 2 barang baju kemeja. Setelah masukkan, akan masuk ke dalam chart sini. Setelah itu kita bisa mengubah lagi mau membeli berapa atau membuangnya. Di sini saya mencoba masuk ke pembayaran. Di sini kita memasukkan nama penerima, alamat, nomor HP. Saya acak. Setelah itu simpan. Setelah itu kita akan melakukan pembayaran di PT Cisuk. Setelah itu kita mendapatkan terangan nomor order dan total pembayaran dari tadi berapa yang kita beli barangnya. Setelah itu kita mengkonfirmasi, menunggu pembayaran.
kita di sini mengkonfirmasi. Contoh aja namanya Samaru, nomor rekeningnya kita acak tadi 300. Mau bayar di sini saya mencoba mengisi contoh aja ini sebagai bukti, mencontoh, cuma contoh. Setelah itu konfirmasi pembayaran seperti ini, terbayar. Setelah terbayar kita coba masuk ke dalam menu admin. Segini kita adminnya sini. Ini bagian adminnya, kita dapat mengatur kategori apa saja yang diisi, dan kita juga bisa mengedit, kita juga bisa menghapus di sini. Jika ingin menghapus kita oke. Kita juga bisa menambahkan, kita coba baju sweater, tertambahkan di sini, dan kita bisa mengecek produk apa saja di sini. Kita juga dapat mengedit maupun menghapus, kita dapat menambahkan produk. Tentu saja meja ya, harganya 200. Contoh kategori baju polos lengan panjang, taksi, baju kemeja 2. Simpan. Setelah kita klik tadi, kita cek produknya, kita cek bagian order juga tadi yang sudah terbayar di sini, membayar tadi 300. Setelah tadi terbayar kita dapat melakukan pengiriman, dapat mengedit, sudah dibayar, menunggu pembayaran, sudah dikirim atau batal. Contoh saja tadi sudah dibayar, kita ganti sudah dikirim, dan bagian order kita akan terganti dikirim. Setelah itu pengguna di sini untuk akunnya, di sini adminnya nama saya, dan di sini akun yang sudah dibuat, atau kita dapat mengedit atau menghapus atau menambahkan. Di sini role-nya apa, tinggal dibuat saja. Tinggal aja namanya Yani. Caranya coba admin, statusnya aktif, simpan. Sudah tertambahkan di sini namanya admin aktif. Di sini ada profil order, belum ditambahkan. Lalu saya